Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hanyalah menyenangkan. I surrender all, and I surrender all unto Thee, my Savior. I surrender all. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Lihat sekarang, kita izinkan Tuhan koreksi kita. Roh Kudus, tolong kami, bantu kami. Urapan-Mu mengalir Tuhan. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik, Kau baik. Lihat sampai kedalaman hati kami Tuhan. Koreksi dengan firman-Mu, bahwa kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu, bukan yang lain Tuhan. Dapatin hati kami menyenangkan hati. Siang hari ini Roh Kudus, kami memberi hati kami untuk Engkau, untuk diubah, dijamah, dilawat Tuhan. Enggak ada yang lain yang lebih mulia selain Engkau. Enggak ada yang lain Tuhan. Buat hati kami nempel dengan Engkau Tuhan. Pikiran dan perasaan kami menyatu dengan Engkau.
sehingga kami ngerti apa yang Kau mau dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. We thank you, we praise you, we adore you. We thank you, we praise you, we adore you. Terima kasih siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Di dalam hadirat-Mu kami diubahkan mengenal Engkau. Di dalam hadirat-Mu kami mencintai-Mu. Mencintai-Mu, Roh Kudus. Roh Kudus. We love you. We praise you, we adore you. Tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab kami mencintai-Mu. Oh Tuhan, Tuhan, Tuhan. Naralamo senemede pianaramo, ikiri miana nanamo se, ikiri bien nanamo so. We praise you, we praise you, we praise you. We praise you, we praise you. Berlama-lama dalam hadirat-Mu, menikmati kuasa-Mu, Tuhan. Tuhan, inananaramore, ikinemiananaranamos. Terima kasih Tuhan. Biar roh hikmat wahyu turun di antara kami, menyingkapkan pribadi-Mu yang ajaib, sehingga kami mengerti kehendak-Mu, berjalan dalam pusat hati-Mu. Oh Tuhan, siang hari ini urapi kami semua tanpa terkecuali. Kami adalah orang yang mencintai-Mu dan mengasihi-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Yang merasakan hadirat Tuhan kasih tepuk tangan yang meriah. Hanya untuk Raja yang mulia. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Bayangin kekristenanmu sudah 20 tahun, 30 tahun jadi orang Kristen.
Sudah bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi dampak dan otoritasmu nothing. Berarti kan ada yang salah itu. Hari ini waktunya berubah, waktunya bertobat dan balik sama Tuhan. Apalagi kalau sesama suami istri aja isinya ribut, gegeran, berantem, saling cakar, saling gigit, saling telan. Itu lebih horor lagi itu. Bagaimana bisa jadi berkat bagi banyak orang? Tuhan mau memanifestasikan kuasanya melalui kita. Tujuannya apa? Memberkati banyak orang dan mereka diselamatkan melalui hidup kita. Makanya di luar aku engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Kita ini ranting yang harus nempel pada pokoknya. Ranting gak bisa berbuah tanpa nempel sama pokoknya. Mati dia. Yang suka bertanam, bercocok tanam, berkebun dan tanam bunga dan lain sebagainya, tahu itu kalau rantingnya patah pasti mati kok. Dan kita kadang tanpa kita sadari kita gak peduli dengan Tuhan, kita gak mau tahu dengan Tuhan, kita gak ngerti perasaan Tuhan, kita jalan aja hidup ini. Hidup, kalau hidupmu jalan ya setiap hari ya, tanpa peduli Tuhan, tanpa ngerti Tuhan, jalan aja, sekedar jalan aja. Kamu lalu ya waktumu, hari-harimu itu sia-sia dan belaka, sia-sia, gak ada gunanya sama sekali. Alkitab kan katakan, ajar aku Tuhan menghitung hari-hari, mau ngapain? Mau terima gajian. Kamu diajari untuk menghitung hari-hari, kamu hari ini berjalan dalam kemuliaan, berjalan dalam kekudusan, berjalan dalam kesucian, berjalan setiap hari semakin diurapi, semakin doanya 1 jam, setengah jam, 45 menit, 1 jam setiap hari, tiap hari. Sebelum saya jadi hamba Tuhan, saya kerjanya doa toh. Karena high calling saya sebagai hamba Tuhan, saya dedikasikan waktu saya banyak berdoa sampai hari ini. Hanya nyembah Tuhan, nunggu Tuhan maunya apa. Kalau kita sudah terbiasa masuk di dalam hadirat Tuhan, di kamar doa kita, Bapak Ibu nyetir, masak, bikin sambal, ke pasar, bekerja di kantor, melakukan aktivitas apapun, hatimu terkonek dengan Tuhan. Itu namanya diam di dalam Tuhan. Do you mudeng or not ini? Amin. Diberkati apa enggak? Coba batu dulu. Diberkati Tuhan semua. Diam di dalam Tuhan itu hatimu terkonek dengan Tuhan. Kita nggak bisa terkonek dengan Tuhan kalau kita nggak membiasakan diri diam di dalam hadiratnya. Kamu pertama kali berdoa pikirannya melayang-layang dan tetap lakukan, kunci kamarmu, kamu nyembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah, nyembah Tuhan terus setiap hari. Kau ku sembah, oh Tuhan. Lagi nangis, lagi stres, lagi bingung, nyembah terus. I exalt thee, nyembah terus sambil nangis sama Tuhan. I exalt thee, terus nyembah terus. 45 menit, 1 jam, terbiasa ini. Terus tetap main, terus kamu nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus, nyembah terus. Kamu tanpa sadari nanti kamu kemanapun hatimu terkonek. Tuhan, Tuhan, keluar nyanyian dari hatimu. Terus kamu datang ke gereja, di rumah nggak pernah nyembah. Kalau kamu nggak terbiasa nyembah di rumah, kamu ke gereja diajak nyembah hanya gini, ketap ketip, ketap ketip. Apa gue ya? Terus dengerin firman ambil, suyeram ikut bayi ya, lama banget sih ini. Nggak memiliki kerinduan dan kelaparan lagi. Bayangin. Kalau kamu udah terbiasa tadi, kau ku sembah, kau ku sembah, kau ku sembah,
kan? Kamu angkat tangan di sini di gereja, berdiri semua. Tak ajarin ini praktek. Aku sembah. Kamu bisa angkat tangan dengan rasa haus dan lapar dengan Tuhan. Aku sembah, oh Tuhan. Lihat saya sekarang. Kamu udah biasa nyembah di rumah. Di sini kamu angkat tangan, kamu berikan pujian pengagunganmu. Namanya ibadah raya celebration. Kamu angkat ucapan syukurmu. Kamu beri hatimu dalam urapan yang corporate, urapan bersama-sama ini. Di rumah nyembah Tuhan, di rumah sudah nyembah Tuhan, di rumah sudah bergaul dengan Tuhan, di rumah sudah bergaul dengan Tuhan. Engkau sudah terbiasa bilang I love you Lord. Oh, aku mencintaimu Tuhan, aku mengasihimu, aku mengasihimu. Bayangin, di rumah kamu udah bilang I love you sama Tuhan. Terbiasa seperti ini bilang I love you. Kira-kira sama suamimu mesra, sama istrimu tega mau nyakitin? Belum. Kamu memiliki hubungan yang dalam dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan loh. Hinamose, terbiasa nyembah di rumah. Syanamo, sinamo, iginamusu. Yang worship leader, yang singer udah terbiasa nyembah di rumah. Kamu bisa menghadirkan Tuhan. Dengerin, Tuhan itu omnipresent, ada di mana-mana. Yang ada di mana-mana itu tidak merubahkan apa-apa. Ada di restoran, di tempat pelacuran, di atlas, di bar, nothing, nggak terjadi apa-apa. Ketika kamu udah terbiasa masuk dalam dimensi hadirat Tuhan tadi, ketika kamu nyembah di sini, akhirnya His manifested presence, hadirat Tuhan yang dimanifestasikan itu yang akan menjamah dan mengubahkan. Tidak heran kau tanpa sadar kamu bisa nangis, gemetar, rebah di lawat Tuhan. His manifested presence. Karena terbiasa tadi loh. Kamu udah nyembah tadi. Kamu di sini nyembah, rasanya hadirat Tuhan. Worship leader kamu mesti belajar nyembah. 1 hari doa minimal 2 jam. Komitmen dengan Tuhan. Baru ada pengurapan yang mengalir dalam hidupmu. Pengurapan didapatkan karena kita duduk diam di kaki Tuhan nyembah. Nggak ada yang lain caranya. Itu saja. Nyembah Tuhan. Kamu nyembah bahasa roh, nyembah di. Kamu di sini nyembah di gereja. Ini ada kumpulan orang-orang yang diurapin Tuhan, memiliki hubungan ke dalam. Apa yang terjadi? Suatu hari ada revival di tempat ini. Di Nusa Dua ini mungkin jauh dari mana-mana, tapi dari tempat ini akan dikenang orang, dilihat orang. Seperti kebangunan rohani di Wales, di Toronto, kebangunan rohani di Soe dikenal banyak orang. Karena ada orang-orang yang memiliki rasa haus dan lapar dan membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Dari tempat ini nama Tuhan akan dipermuliakan. Amin. Tapi dimulainya dengan tadi engkau mesti biasa masuk dalam hadirat Tuhan. Bab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Tutup matamu. Kau dimuliakan atas sebab Engkaulah Bab Engkaulah
sekarang lihat saya. Waktu Bapak Ibu nyanyi tadi, nyembah tadi, kamu tutup mata, apa yang kamu rasakan? Kadang kamu gak sadar kalau kamu ada di sini. Benar apa enggak? Tiba-tiba hatimu seperti disuit ke alam yang berbeda, alam hadirat Tuhan. Benar apa enggak? Ada sesuatu tiba-tiba yang seperti mengalir dalam dirimu. Siapa yang merasakan waktu nyembah tadi, dari awal sampai akhir ada sesuatu yang mengalir dalam hatimu? Merasakan seperti sesuatu bergerak dalam itu. Angkat tangannya. Angkat tangannya. Saya mau berdoa, maju ke depan Bapak Ibu. Nanti saya doain kamu ya. Maju ke depan. Tadi lo yang angkat tangan tadi, lo maju ke depan. Sini. Maju ke depan ya, angkat tangan tadi. Sini. Tetap ya fokus sama itu. Dengerin saya. Kenapa kok kamu nyembah merasakan hadirat Tuhan? Tuhan mengalir lewat penyembahan tadi. Ada orang yang haus dan lapar itu merasakan kuasa Tuhan. Kehidupan Bapak Ibu ketika engkau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan. Bapak masa mau doain Bapak, maju ke depan Pak. Kuasanya semakin powerful. His manifested presence itu semakin real dan nyata. Ini loh yang mengubah Saulus menjadi Paulus, yang mengubah Petrus dipakai Tuhan luar biasa. Suatu hari Tuhan memakai. Miliki kedalaman keintiman dengan Tuhan. Engkau gak pingin apa-apa, engkau hanya pingin Tuhan, engkau hanya pingin Tuhan, engkau hanya pingin Tuhan, gak ada yang lain. Ketika engkau bekerja, kuasa Tuhan mengalir. Yang di depan nikmatin kuasa Tuhan ya. Jesus, we praise you, we adore you, we praise you, we adore you. We praise you, we adore you. We praise you, we adore you. Tutup matamu yang di belakang. Oh Tuhan. Lihat nih orang yang haus dan lapar di depan. Semakin kuat pengurapan. Now, Jesus. Namo se nanalamu. Hinabaramuso. Tuhan, aku berdoa pengurapan itu mengalir semakin kuat. Semakin kuat. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Pengurapanmu turun. Sekarang urapanmu mengalir. Jesus. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat. Semakin kuat yang di depan ini. Semakin kuat pengurapan. Semakin kuat. Jesus name. Jesus name. Tuhan jamah. Raise him. Semakin kuat. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Jamah Tuhan. Tuhan berkati. Semakin kuat urapanmu mengalir. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Jesus. Jesus. Now. Jesus name. Jesus name. Jesus name. Urapanmu. Tuhan, urapanmu semakin buat sesuatu yang ilahi. Sesuatu yang lain. Tuhan jamah dalam rezim dan Tuhan jamah rezim dalam nama Tuhan jamah dalam
Angkat tanganmu dua-dua yang di depan, angkat tanganmu dua-dua. Kamu fokus sama Tuhan ya. Fokus sama Tuhan. Nikmati kuasanya. Roh Kudus, Roh Kudus, lawat orang-orang ini dengan kuasa-Mu. Buktikan dengan pengurapan-Mu. Tuhan, lawat orang ini Tuhan. Jamah Bapak ini, jamah Bapak ini, jamah Bapak ini. Tuhan, aku rabaga shikini. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Bu, Ibu suruh maju. Ya. Karala baka shikini. Angkat tangan dua-dua Ibu ya. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Pengurapan-Mu Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau ku sembah, Kau ku Tuhan, Tuhan jamah Ibu ini. Dalam nama Yesus. Kuasa-Mu mengalir Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama semakin banyak. Jesus. 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 Tuhan jamah. Semakin banyak. Jesus. Jesus. Tuhan, terima kasih buat hadirat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami semuanya dalam hadirat Tuhan. Urapan-Mu tetap tinggal bersama kami. Dalam nama Yesus. Berkati orang-orang yang di depan ini Tuhan. Jamah mereka dengan kuasa-Mu, dengan otoritas-Mu. Dalam nama Yesus. Hamba-Mu juga berdoa untuk orang yang di belakang. Mereka dilawat Tuhan, dijamah Tuhan. Hatinya diubah. Rasa haus dan lapar dengan Tuhan mengalir dalam hidup. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Silakan duduk dalam hati. Bangun hubunganmu dengan Tuhan mulai hari ini. Miliki hubungan yang dalam dengan Tuhan. Cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Ketika saya sudah sakit, bentar lagi selesai ya, boleh ya. Ketika saya sakit, saya sudah gak pingin apa-apa. Sampai hari ini saya komitmen dengan istri saya, kita mau nyenangin Tuhan, gak ada yang lain. Saya mau dedikasikan hidup saya, sisa hidup saya nyenangin hati Tuhan. Nanti perjalananmu akan dibuat berbeda. Amin. Diberkati maka. Saya mau berdoa. Kita ulurkan tangan kepada gembalamu ini, suatu hari dia akan pakai Tuhan luar biasa. Udah keren ganteng lagi ya gembalamu. Kita arahkan tangan sama-sama ya. Tuhan, bangkit berdiri sama-sama. Jesus name. Aku rabaka shikini.
Nabakarabakashim. Mana makurubukoshim. Tuhan, pengurapan-Mu mengalir untuk gembala ini. Urapan-Mu double mercy bagi dia masa muda ya, dalam pengurapan yang berbeda, Jesus, powerful. Urapan-Mu mengalir dari ujung rambut sampai telapak kaki. Sekarang aku impartasikan apa yang aku miliki yang datangnya daripada Tuhan. Aku impartasikan pengurapan yang datangnya daripada Tuhan. Berikan hikmat, wahyu dan pengertian dalam pengurapan yang berbeda. Dalam nama Yesus. Diubahkan dalam hadirat. Dalam nama Yesus. Berkat, anugerah, hikmat-Mu, pengertian-Mu mengalir memenuhi dia dari ujung rambut sampai telapak kaki. Mau berdoa suatu hari akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih saya sudah diundang di tempat ini. Nama saya Peter Guntur. Nanti cari di YouTube, ada khotbah saya. Di TikTok ada, snack video ada, semua media sosial ada. Jadi saya berdoa dari tempat ini ada orang-orang yang suatu hari muncul dalam pelayanan-pelayanan yang berbeda. Tidak hanya sekedar jadi ibu rumah tangga, tapi engkau terjun dalam pelayanan yang berbeda. Enggak tahu seperti apa, jalan saja sama Tuhan. Mungkin orang enggak tahu di tempat ini, tapi suatu hari Tuhan akan promosi dengan caranya yang berbeda. Saya dari Malang, di bawah kaki Gunung Kawi, perbatasan Malang dan Blitar. Enggak tahu kan? Kalau di zoom lewat Google Map itu meski berkali-kali, karena orangnya nggak penting dan daerahnya nggak penting. Tapi ketika ada Tuhan yang manifestasi, ada Tuhan yang memenuhi hidupmu, orang biasa-biasa jadi luar biasa, jadi berkat. Bahkan akan nanti ada banyak orang-orang besar akan belajar melalui hidupmu, karena hikmat pengertian yang datangnya dari Tuhan sendiri. Amin. Sebenarnya saya nggak ada jadwal khotbah. Saya sebenarnya mau liburan, tapi Pak Peter Seniawan telepon saya, mau nggak khotbah? Ya udah, tak jalanin. Saya ketemu orang-orang yang haus dan lapar. Bapak ngalamin apa? What happened with you? Indah. Tinggal dalam hadirat Tuhan itu enak. Tapi orang untuk berdoa di kamar doa itu tidak enak. Saya itu berdoa setiap hari, istri saya tahu. Dari bangun tidur kadang jam 7, jam 8. Dulu saya gemoy banget, berat saya 90 kilo. Terus saya sekarang turun 16 kilo. Saya puasa intermittent fasting. Dan saya buka puasa jam 12 siang. Kalau buka sore kan agak berat kan. Saya doa dari pagi kadang sampai jam 12. Doa setiap hari. Hanya pingin Tuhan. Kadang saya lupa dengan kebutuhan saya sendiri. Karena saya tahu kita hamba Tuhan, yang gaji kita Tuhan, yang melihara Tuhan. Tidak perlu khawatir. Ini contohnya. Kan gak kelihatan kumel kan? Padahal yang gaji kerajaan Allah ini. Kita ngelayani Tuhan, yang gaji Tuhan, yang ngurusin Tuhan, yang berkatin Tuhan. Tidak perlu khawatir. Bagian kita hamba Tuhan, ya, pelayan-pelayan Tuhan. Engkau harus dedikasikan waktumu lebih banyak dalam hadirat Tuhan. Itu tidak enak, duduk di kaki Tuhan sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, itu membosankan. Orang kan senengnya di sini dong. Dilihat orang, wih ganteng, cakep, cantik, pingin tampil di depan, kelihatan hebat. Saya kasih tahu, pelayanan itu tidak diciptakan, pelayanan itu dilahirkan melalui hubungan keintiman dengan Tuhan. Katakan amin. Pelayanan itu dilahirkan karena hubungan intim dengan Tuhan. Ini anak ibu kan, nggak lahir dari batu toh. Kamu nggak lahir dari batu kan, nggak lahir dari pohon kan. Karena papi mama mamimu hubungan intim. Baru dikandung 9 bulan lebih, baru dilahirkan.
Segala sesuatu yang ilahi itu dilahirkan, bukan diciptakan, melalui hubungan intim dengan Tuhan. Amin. Suatu hari seluruh Nusa Dua akan kenal tempat ini, tempat di mana revival akan terjadi. Ibadahmu akan berbeda, penyembahanmu akan berbeda, pelayananmu akan berbeda. Diam di kaki Tuhan dan kau mati terhadap dirimu sendiri. Di ujungnya Tuhan akan buat sesuatu yang luar biasa. Amin. Kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam hati kami berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, biar menjadi kehidupan. Dan kami percaya setiap orang di tempat ini akan diubahkan dalam hadirat Tuhan. Bawa terus mereka masuk dalam dimensi kedalaman dengan Engkau, mengerti hatimu, berjalan seirama dengan Engkau, dan pengurapan-Mu tinggal di tempat ini. Kami percaya seluruh orang dalam ruangan ini diberkati Tuhan, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Dalam nama Yesus terima berkat Tuhan, katakan amin. And God bless you.